Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang support and resistance. Kenapa? Karena itu adalah dasar kita untuk trading sebelum kita masuk membahas tentang candlestick. Pertama-tama, cara kita mengetahui support and resistance, mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu ya. Tapi di sini saya akan ulang lagi ya, karena strategi yang akan kita pakai adalah strategi support and resistance. Kita kecilin dulu ya, kita lihat nih. Sejatinya tren ini adalah tren turun, dimulai dari sini teman-teman ya. Tren turun ya. Kita lihat, ini dia terus turun ya, terus turun. Nah sekarang poin yang harus teman-teman cari adalah lihat support, induk supportnya di mana ya. Teman-teman masih lihat ke belakang sini. Nah ini induk supportnya teman-teman ya. Perhatikan, maka dari daerah sini ya sudah akan ada kenaikan karena tren turunnya sudah mau selesai ya. Perhatikan, saya geser ya. Nah, benar saja di sini sudah membentuk akan terjadinya kenaikan. Kenaikan ini belum kuat teman-teman ya. Kenapa? Karena di daerah sini ya, ini masih daerah breakout support sini. Jadi tunggu ya. Jangan buru-buru kita ngambil kesimpulan bahwa ini harga ini langsung naik sampai di sini. Ya, seperti itu. Kedua, cukup pakai ini. Ini dulu pakai teman-teman. Ya. Batas resistennya seperti itu. Kita tunggu, ini masih dia mau naik teman-teman ya, mau mencoba naik. Ini belum mau turun. Kenapa? Kalau kita lihat dari candlestick yang ini tandanya candlestick memang lemah, sifatnya dia lemah. Tapi informasi dari candlestick ini adalah penerusan atau naik. Market ini akan mencoba sampai di sini teman-teman. Ya. Kita tunggu, kita lihat lagi konfirmasi dari si candle ini. Saya pikir candle ini akan di reject untuk naik ya, seperti itu. Kita tunggu aja. Kenapa bang? Kok abang tahu? Ya yang tadi kita lihat induk support yang di belakang tadi itu menandakan indikasi harga ini stop sampai di sini, support sini. Ya, seperti itu. Kita tunggu. Sekarang ini supportnya, ini resistennya, seperti itu. Selama dia tidak keluar jalur ke sini, tembus ini, teman-teman ambilnya naik aja. Kita tunggu konfirmasi dari candle yang sedang berjalan ini ya. Perhatikan candlenya, dia ada rejection karena kenaikan yang kuat, dia akan membuat dua seperti ini teman-teman. Nah ya, ini akan seperti ini nah dia baru coba kan seperti itu. Tidak mungkin dia dari satu ini ya langsung tiba-tiba ini meluncur naik, gak mungkin itu ya. Oke, kita tunggu aja. Perhatikan ini ada rejection ya. Candle ini rejection teman-teman, tapi candle itu sudah menjadi konfirmasi untuk kenaikan ya. Dari mana bang? Dari sifat sumbunya ini. Karena masih ada support resisten terdekat, yang dimana yang dimaksud support resisten terdekat yang ini teman-teman ya. Ini ya, sama-sama ini sini kayak itu ya. Kita lihat, perhatikan ya. Nah seandainya candle di sini dia membentuk hijau, maka ini support teman-teman. Dia membentuk dua support ini, dua, maksudnya ini double bottom ya, kalau kita bilangnya seperti itu. Perhatikan ya, karena market ini dia mencoba untuk menggapai ini dulu. Saya tidak open posisi di sini ya, saya menjelaskan dulu ya, dimana menentukan support yang kuat atau resisten yang kuat seperti itu. Next video kita akan bahas open posisinya, terus next video lagi kita akan bahas candlesticknya seperti itu ya. Kita belajar dari awal lagi teman-teman ya. Perhatikan, benar saja ya, bahwa market ini sesuai analisa saya
akan menggapai di sini dan sesuai informasi support sebelumnya, support terkuatnya ya, seperti itu. Kan ini ada rejection lagi. Kita tunggu aja. Nah, sekarang dia di mana ini? Ya di sini dia teman-teman ya. Dia masih daerah sini. Lihat, perhatikan sumbu candle ini. Ya, candle hijau itu selalu ngikutin arah. Ngikutin arah apa bang? Arah sumbunya ya kalau candle hijau. Benar saja analisa kita tadi ya, bahwa informasi dari candle ini, penerusan ini terjawab di sini teman-teman. Ya, sebenarnya kita open posisi. Kalau kita mau open posisinya cari di daerah ini, cari daerah support sini lagi ya. Sebenarnya candle ini udah konfirmasi juga sebenarnya ya, dari sumbunya itu teman-teman. Perhatikan ya, dia mau coba naik di sini lagi. Saya jelasin dulu ya teman-teman tuh biar lebih gampang mencerna tuh ya, atau lebih gampang paham. Kita tunggu. Benarkah dia sampai di resisten sebelumnya ya? Ntar saya jelasin lagi ya. Saya pakai perbandingan supaya teman-teman tuh lebih mengerti. Jangan lihat candlesticknya dulu, lihat alurnya atau caranya dia ya, menuju kenaikan itu seperti apa ya, menuju penurunan sama juga teman-teman, sebaliknya ya. Ada dua support yang kuat atau dua resisten yang kuat. Kita lihat, perhatikan titik plus ini ya. Nanti kita bahas itu ya. Terkadang ya, jalannya atau alurnya market ini atau candlestick ini, dia bisa seperti ini teman-teman. Sebentar ya, saya cari dulu perbandingannya supaya teman-teman biar bisa paham. Nah, seperti ini teman-teman ya. Contoh, perhatikan di sini ya. Ini adalah support yang kuat dua ini teman-teman. Dia jauh ke bawah nyari di sini, baru dia naik lagi teman-teman. Ya, dia coba lagi di sini, dia naik lagi. Tapi di sini ya, kenapa di sini penurunan ini sangat kuat ya? Karena apa? Ya karena berbalik lagi. Ini resisten ini, ya. Ini resisten ini di sini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, seperti itu teman-teman ya. Maka dia coba naik di sini, sudah menyentuh level support yang di sini teman-teman ya. Malah ini dia break di sini. Tapi dia di sini yang nggak ngasih teman-teman ya, di sini. Di sini yang nggak ngasih. Kenapa harga ini langsung jatuh? Perhatikan di sini teman-teman. Ini dia di sini ya. Ini dia membentuk yang seperti ini. Ini teman-teman. Ya, di sini dia membentuk. Perhatikan. Kita cari yang sama deh biar teman-teman dapat gininya. Sebentar, dia membentuk 2, 3, sebentar ya. Saya cari. Nih, bukan. Oh, ini. Dia mau bentuk seperti ini. Ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, sekarang saya balik di sini. Perhatikan ini. Ini 1, ini 2, ini 3 teman-teman. Ya. Kadang dia membentuk cuma 2 seperti ini. Ini 1, ini 2. Kenapa dia bisa membentuk 3 seperti ini? Karena resisten di sini ini masih sangat kuat ya. Kedua, hadirnya candle ini. Candle itu adalah candle yang penurunan reversal, teman-teman. Ya, tapi di sini dibalas juga sama candle yang seperti ini, ya. Kedua, memang ini daerah support. Jadi, seandainya kalau kita bermain atau kita trading menggunakan support dan resisten, kita cuma perlu cari di sini-sini aja, teman-teman ya.
ya kombinasi sama candlestick itu lebih bagus, apalagi juga kombinasi kita bermain dengan detik ya. Nanti saya bahas masalah detik juga ya, seperti itu. Perhatikan. Ini kenapa dia turun bang? Ya balik lagi tadi. Ini support resistennya sini, sideways sini. Ya. Seperti itu. Jadi kita membahas support and resistance dulu ya. Santai ya, jangan buru-buru ya. Nanti ada part-partnya nanti saya bikinin. Nanti saya akan bikin bagaimana nanti trading di waktu tren turun, gimana trading di waktu tren naik, dan bagaimana trading di waktu sideways ya, seperti itu. Kita tunggu ya. Lihat. Nanti saya kasih satu contoh open posisi ya. Untuk menentukan seandainya kita sudah yakin, oh ini market mau memang benar-benar naik gitu. Karena kita sudah punya satu informasi bahwa di sini adalah support yang terkuat, sehingga di sini pun ada di reject dan sini pun ada di reject, teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sudah kuat juga kan, seperti itu garisnya ya. Kita tunggu. Seperti saya bilang tadi, arahnya dia ya, sejatinya dia akan mau menggapai di sini dulu. Dan dia akan coba untuk tembus itu. Karena kita sudah punya satu informasi di sini bahwa support yang sangat kuat. Induk supportnya seperti itu ya. Sebentar saya kasih gambaran lagi ya, sebentar ya. Kita di mana cari induk support yang kuat ya. Sebentar ya. Biar enak. Nah, seperti di sini teman-teman ya. Contoh lah, ini kita pakai ini induk supportnya kuat. Nah, terjadi di sini dua langsung dia terbang ya, seperti itu. Contoh, kalau teman-teman mau main long ya, main panjang ibaratnya. Teman-teman sudah tahu, lihat di sini. Ya di sini pun teman-teman bisa langsung open posisi, tapi dengan catatan mungkin di 10-15 menit seperti itu ya. Atau teman-teman tunggu konfirmasi ya. Dimana konfirmasi ya seperti ini. Candle ini adalah candle sejenis bullish engulfing ya, kayak gitu ya. Seperti candlestick yang saya kasih sebelumnya, bahwa candle ini adalah informasinya untuk kenaikan ya. Seperti itu. Jadi dikonfirmasi sama candle ini. Seperti itu ya. Jadi dua candle mainnya. Tidak jauh beda sama seperti ini teman-teman. Dibalas dengan bearish engulfing, maka terjadilah si penurunan itu sangat kuat ya. Dari dia tidak bisa menembus resisten sebelumnya, seperti itu. Untuk open posisi long ya. Nggak jauh beda sama yang di sini, perhatikan ya. Saya kasih tahu lagi ya. Ini sama juga teman-teman ya. Ini dia ya. Di sini jatuhnya beneran dari sini sudah ada rejection, tapi di sini dia coba lagi kan untuk menembus si support ini, seperti itu ya. Perhatikan. Ini reject lagi teman, reject ya. Berarti memang peak market ini sesuai analisa kita dari pertama kita menentukan titik support yang kuat, maka dia akan mencoba di sini ya. Ini masih naik kalau menurut saya ya. Kita tunggu aja. Harusnya candlestick yang berjalan ini harusnya hijau. Kita tunggu. Oke, tunggu aja ya. Harusnya dia hijau atau dia bikin plus ya, plus hijau. Ya, kita tunggu aja ya. Nah, benar dia bikin plus. Nah, ini konfirmasi yang kuat teman-teman bahwa ini mau naik marketnya ya.
Lihat konfirmasi candle merah. Biasanya candle merah harusnya dia merah sedikit besar ya, atau dia bikin hijau yang besar, maka udah peak teman-teman, maka dia akan seperti ini kejadiannya. Dia akan coba sampai di sini, dia turun sedikit, dia akan seperti itu ya. Ini gambarannya seperti ini. Dia akan seperti ini dan ini ya. Perhatikan ya. Poinnya kita tahu dulu di mana titik kita mengetahui support yang terkuat, agar kita punya satu indikasi untuk open posisi buy gitu. Jadi kita tidak akan pernah mengambil untuk sell-nya seperti itu. Seperti gaya trading saya yang dulu-dulu, saya kan selalu ngambil ini naik, saya ambil sell-nya kan, seperti itu kan. Sekarang kita rubah teman-teman ya. Kita tunggu. Perhatikan ya. Sebenarnya kalau kita melihat alur ini support yang terkuat. Ini mencoba menembus, perhatikan ya. Dia tidak kuat teman-teman ya. Di sini dia coba nembus, tidak kuat ya. Seperti itu. Poinnya di antara semua ini seperti ini market ini ya. Kalau saya lihatnya ini seperti ini teman-teman. Nah, ini support 1, ini support 2 ya, S1 S2 ya, seperti itu. Perhatikan ya, benar saja dia mencoba untuk menggapai ini, seperti saya bilang tadi. Kenapa saya tahu seperti itu? Karena kita sudah punya satu ini poinnya kita di sini, seperti itu. Jadi kalau kita main normal ya, kita lihat kita punya satu sini informasinya bahwa ini support terkuat. Di waktu dia merah di sini, kita sudah berani open posisi untuk buy. Dia merah lagi, kita open posisi untuk buy. Dia merah, kita open posisi untuk buy, seperti itu. Nah, nggak jauh beda sama di sini ya. Dia merah itu. Ini penurunan ini dia coba sampai di sini. Ini levelnya dia ya, karena ini support 1, support 2, ini bisa jadi support 3. Perhatikan candle besar sudah hadir. Bukannya candle besar merah itu menandakan si merah atau si bearish mengambil alih, belum tentu juga teman-teman, karena kita sudah tahu di sini ya ada support yang kuat, kecuali hadirnya candle si reversal pembalikan teman-temannya, itu yang berbahaya ya. Maka nanti kita bahas di next videonya ya. Kita selesaikan dulu di support and resistennya. Di video kali ini kita masih membahas tentang support yang terkuat. Nextnya kita akan bahas tentang resisten yang terkuat. Sebenarnya nggak jauh beda sama yang seperti penjelasan saya saat ini, seperti itu ya. Perhatikan teman-teman ya. Ini bisa indikasinya kan seperti ini ya. Kalau dia tidak sanggup ke sini, ini akan turun lagi teman-teman, sini lagi. Nah, sini lagi dia ya. Itu dua alurnya dia ya. Seperti saya bilang tadi, market ini kan seperti ini, dan seperti ini ya, seperti itu. Lihat. Ini di mana ya? Ini masih di daerah ini teman-teman ya, daerah support di sini. Dia. Ini candlenya yang bikin dia seperti itu teman-teman ya, nggak jauh beda. Di mana candle penurunan itu seperti yang sebelumnya saya katakan ya, seperti model-modelnya seperti ini ya. Ya jauh beda sama seperti ini teman-teman, tapi akhirnya terjadinya penurunan juga ya, karena di sini ada rejection ya, atau candle reversal seperti sejatinya. Lihat, ada rejection lagi ya, karena kuat ini support di sini, ini kuat ya. Dia bikin level lah, perhatikan teman-teman ya. Lain kali apabila teman-teman sudah bisa menentukan support yang kuat ya, apabila dia merah teman-teman langsung open buy aja ya. Merah open buy di 2 menit 3 menit kayak itu teman-teman ya. Kalau sideways satu ini namanya sideways cantik sebenarnya teman-teman ya, dimana dia penurunan itu cuma ada 2 candle
ya, atau paling kecil-kecil 3 candle ya. Ini sejatinya ya 2 candle ini ya, seperti itu. Perhatikan, ini kenapa nih bang, kok dia langsung turun bang? Perhatikan dari candle si ini ya. Kedua dari mana? Masih ada di daerah resisten teman-teman ya. Seperti saya bilang tadi, dia punya 2 alur ya. Ini bisa ke sini dulu baru ke sini lagi, seperti itu ya. Perhatikan candle merahnya ya. Ini deh biar teman-teman tidak bingung deh. Nih saya kasih contoh. Candle ini nggak jauh beda sama ini. Ya. Jangan tertipu dengan hadirnya si merah besar ya. Yang kayak ini teman. Karena kita sudah yakin bahwa ini support yang terkuat, bahwa market ini akan naik sini seperti itu. Ya. Ini hari Rabu, saya di market, saya di jam malam ya, jam 21.13 waktu Bali. Teman-teman bisa lihat ini. Marketnya bisa nyocokin marketnya nanti. Ya, seperti itu. Ya, ini sejatinya dia seperti ini. Ya, ini mereng ini ya, seperti ini. Sejatinya dia teman-teman ya. Kita tunggu sampaikah dia di sini ya, atau dia menembus ya. Seharusnya dia harus menembus, tapi perjalanan penembusannya itu dia tidak langsung tiba-tiba langsung seperti kayak gitu teman-teman ya. Dia perlu proses dulu di sini ya, karena ada perlawanan dari si seller ya. Kita tunggu aja. Tiba-tiba dia bisa bikin candle besar teman-teman nanti ya, kalau dia seperti itu. Contohnya seperti apa bang? Seperti yang kayak gini ya, seperti itu. Ini dia, karena ini marketnya sideways, kalau kita lihat seperti ini mas sideways nih teman-teman ya. Dia bisa seperti ini lagi nih, nah gini lagi dia bisa agak turun sedikit, baru dia naik seperti itu ya. Dia ngambil powernya atau retrace-nya ya, seperti itu. Kita tunggu. Semoga kita ketemu nanti ya dia di daerah support. Nah maka kita akan beralih ngambilnya di daerah penurunannya ya. Poinnya dari teman-teman lihat support yang kuat. Jadi teman-teman sudah tahu kemana arahnya ya, seperti itu. Market ini harus nyampe di resisten sebelumnya. Contoh teman-teman lihat di sini, teman-teman mau open long ya, teman-teman bisa tahu dah kan berapa 1 jam 30 menit kayak gitu teman-teman. Perhatikannya dia akhirnya dia nyampe di resisten sebelumnya ya, sesuai dari kita punya satu informasi yang sangat kuat di sini sebagai induknya. Kita mau open posisi kemana seperti itu ya. Perhatikan ya, ini sudah nyampe nih teman ya, udah nyentuh dari sini kalau kita lihatnya. Tapi itu masih di reject sama dia. Kenapa di reject? Saya kecilin lagi ya. Kenapa dia di reject? Ya seperti itu. Di sini juga ada resisten yang sangat kuat teman-teman ya, seperti itu. Ya, oke, peak ini marketnya turun teman-teman ya. Kalau kita sudah lihat dari sini rejection ini ya, ini resistennya, maka kita punya satu induk untuk open posisi untuk sell aja ya. Bang, bukannya apakah ini tidak sama seperti ini bang? Ini dia akan membentuk teman-teman ya, akan membentuk seperti ini. Perhatikan sudah rejection ya, dia bisa start penurunan di 2 atau 3 candle ke depan ya. Kita tunggu aja, harusnya di next candle dia harus sudah mulai oke. Ini candle
ingat, perhatikan candle ini ya. Candle ini ada ya, itu sama teman-teman ya. Jangan tertipu ya. Dia memang sifatnya lemah, tapi dia punya informasi untuk penerusan ya. Jadi kita tunggu. Nanti kita bahas masalah candlestick ya. Kita lihat support dan resisten dulu lah. Ya, sedikit-sedikit kita bahas candlesticknya. Yang penting teman-teman tahu alur dulu lah ya, alur di mana yang kuat, di mana yang tidak kuat, seperti itu. Ini sideways dia. Nah, perhatikan ya, dia mulai seperti saya bilang tadi, dia bisa penurunan di 1 atau 2 candle ke depan. Tadi akan coba lagi naik teman-teman. Setelah dia naik 1 candle atau 2 candle, dia baru akan coba turun lagi, seperti itu ya. Dari sini kita sudah tahu sebenarnya bahwa ini di sini ya, dan ditembus, maka kita ambilnya ke bawah ya. Perhatikan ya. Ini dia akan coba nyampe di sini lagi ya. Setelah itu dia baru naik lagi teman-teman. Mengapa? Jadi kita bisa trading di waktu kita ketemu di daerah sini kuat, atau ini kita ketemu daerah sini kuat. Apabila dia sudah hijau, kita opennya langsung sell. Gak jauh beda di sini. Apabila dia sudah merah, kita opennya buy. Jadi kita mainnya di support dan resisten. Jadi kita tidak menghafalkan tidak menghafalkan candlestick ya. Cukup yang kita nanti pelajarin atau kombinasi dari candle ini adalah si candle rejection atau candle reversal ya, seperti itu ya. Pembalikan itu namanya, seperti candle kayak gini yang nanti kita kuasain, seperti itu ya. Ini dia mau coba naik lagi teman-teman ya. Dia harus bikin ya, daerah sini dia harus bikin seperti ini dulu sebelum dia naiknya tinggi seperti ini ya. Dia akan coba seperti itu teman-teman ya. Ini resisten 1, ini resisten 2, ini support 1, ini support 2 lah ya. Terus dia bikinkan seperti ini, dia akan coba naik lagi seperti itu. Nah, baru dia akan seperti itu, dia akan bikin yang tinggi seperti ini teman-teman ya. Poinnya, manfaatin kalau kita sudah tahu di sini resisten yang kuat atau di sini support yang kuat, maka kita cuma taunya ambil buy atau sell aja. Apabila candle itu berwarna hijau untuk sell-nya, dan apabila candle itu berwarna merah untuk buy-nya ya. Perhatikan ya. Ini terus dia turun teman-teman ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, dia akan menggapai ini. Konfirmasinya juga sudah kuat ya. Konfirmasinya dari mana ya? Candle ini yang merah besar ini ya, hadirnya si seller. Tapi market ini nggak langsung, dia langsung terus turun teman-teman ya, karena ini ada support ya. Dia akan coba naik lagi sedikit baru turun lagi seperti itu ya. Bang, apakah market ini akan turun? Enggak teman-teman ya, dia akan masih naik lagi ya. Kita tunggu, kita lihat ya. Setelah seperti ini, bang, ini gimana nih bang? Sedangkan ini kan kalau kita lihat dari si support ini sudah ditembus bang, memang sudah ditembus ya. Gak jauh beda seperti ini teman-teman. Perhatikan ya, jangan terkecoh sama candle support yang sudah tertembus. Dimana dia? Perhatikan, support ini sudah ditembus, tapi kenapa di sini langsung naik? Ini dia akan coba seperti itu lagi, dia akan coba satu kali lagi untuk menggapai resisten ya. Dia akan coba itu. Nanti tiba-tiba nanti teman-teman di sini langsung open sell karena ini sudah ditembus, karena ini sudah ditembus. Dia nggak tentu ya. Perhatikan, ini langsung naik deh kan. Dia akan coba itu. Nah, ini di sini penentuannya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau open posisi itu di sini penentuannya. Lihat di sini di resisten ini nggak jauh beda teman-teman. Contohnya dari mana? Nah, ini pakai contohnya. Ini kan di sini nih. Seperti itu. Perhatikan ya. Si buyer hadir lagi di sini seperti itu ya. Nah, perhatikan candlestick ini, perhatikan
ya. Ini dua candlestick ini, perhatikan ya teman-teman. Kalau memang ini pasti tahu itu candlestick apa ya, seperti itu. Kita harus tahulah konfirmasinya ya, seperti itu. Perhatikan, dia coba teman-teman ya. Jangan pernah mengambil kesimpulan apabila support sudah ditembus maka market itu akan turun. Itu benar saja terjadi apabila marketnya memang turunnya tajam ya, seperti itu. Ini market yang memang sideways ini ya, dia nggak terlalu drastis turunnya seperti yang di, sebentar saya cari ya. Seperti yang di sini, kayak di sini lihat nih, ini dia market di sini ya. Ini drastis turunnya, dia naiknya juga seperti itu. Ada market yang memang super trennya kayak itu kan, pernah kayak teman-teman. Nah, kayak ini ini. Nah, kalau ini ya oke, kita bisa follow seperti itu ya. Tapi kalau sudah market yang sideways ya, nggak usah. Contoh dari mana? Nah, ini kita cari di sini. Ini sudah main induk dia nih teman-teman ya. Perhatikan di sini ya. Ini market nih dia tembus nih bang. Tapi kenapa di sini naik? Karena di sini hadirnya si ini induk support ada di sini. Ya, makanya dia mantul langsung di sini walaupun sudah ada breakout ya, seperti itu. Kita lihat di sini. Nah, kan dia cari naik lagi teman-teman ya. Maka market ini memang benar-benar dia mau naik teman-teman ya. Kalau kita lihat sejatinya ini kan induk tadi yang kita bilang kan. Nah, di sini juga dia induknya kan, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, gimana nih bang? Ini kan resisten nih. Ini resisten lagi. Kita tunggu candle konfirmasi yang ini ya. Karena di sini ini resisten ini sangat kuat. Ya, ini dia bisa turun lagi sampai di sini. Ini pakai gininya. Ya. Tunggu dia turunnya lagi ya. Sebentar. Tunggu dia turun lagi. Karena sini ada perlawanan. Perlawanan dari apa? Dari resistennya. Tapi kalau kita udah lihat ini candle ya. Ini kuat powernya ya. Kenaikan itu kuat, teman-teman. Perhatikan ya, dia sudah mulai coba mau jebol-jebol lah itu ya kan. Hadir lagi candle yang memang ya, kalau kita dulunya bilang pembawa harga lah ya, dibilang seperti itu ya. Yang memang power dia kuat loh. Kalau saya pribadi itu adalah candle resisten, memang dia kuat, tapi dia akan terjadi di next periodenya ya, seperti itu. Tunggu dia turun lagi ya, tunggu dia turun gini. Nah, di sini baru kita open posisi untuk buy-nya teman-teman ya. Karena itu daerah resisten. Kita tunggu konfirmasinya dia ya, merah mayoritas dia harus menggapai support sebelumnya ya, atau mentok dia di sini. Ya. Karena kalau kita udah lihat dua candlestick ini dia sudah menjadi bullish engulfing teman-teman ya. Oke, kita tunggu dia turun, kita akan open posisi di 3 menitnya, contoh seperti itu ya. Jangan buru-buru opennya, kita punya dasarnya dia di mana ini ya, kita punya supportnya dia. Oke, kita contoh di sini open di 3 menitnya. Kita tunggu dia biar dia agak di bawah ya, kita biar punya titik ideal apabila dia membentuk 3 candlestick seperti ini. Oke, ini kuat teman-teman, supportnya kuat teman-teman. Sekarang kalau sudah di daerah sini ya, kita akan opennya di 2 menit ya. Oh, sudah 2 menit nih. Tunggu dia turun. Bang, kok abang berani open posisi ini
buy ibaratnya kan, sedangkan abang tahu di sini ada resisten bang ya, tapi kan kita sudah punya informasi ini kuat nih teman-teman ya, 3 candle ini udah kuat ya, hardness di 3 candle ini seperti itu. Kalau jauh beda dia di sini nih ya, dia main-main cantik dulu sini sebelum dia terbang seperti itu, masih sideways cantik dia teman-teman ya, seperti itu. Oke, hadir lagi candle seperti itu ya. Kita tunggu. Biar jelas, biar besar dikit. Ini masih mau naik dia teman-teman ya. Kalau tadi kita open di sini 3 menit ya, di sini berarti ini candle kita terakhir tadi ya. Tekan. Dia harus cari supportnya ini lagi. Nah, ini supportnya yang dicari nih. Nah. Lihat udah di reject deh teman-teman. Next candle betul ya jatuhnya ini ya. Tekan. Dia akan cari di sini. Ya, seperti saya bilang tadi. Ya, kita di sini kita open di 3 menitnya lah ya. Ya, kita tes di sini dulu, kalau dia turun kita open lagi ya. Karena dia akan coba ngapain di sini nih. Nah, seperti itu dia teman-teman ya. Kita tunggu. Harusnya dia naik. Minimal kalau sudah sideways seperti ini opennya 3 menit 2 menit kayak gitu ya. Oke, kita open lagi. Ini candle penentuannya si buyer, apakah dia sanggup untuk tembus resisten atau enggak teman-teman ya. Tapi kalau di sini merah ya, itu lebih bagus. Kenapa? Karena di nextnya dia akan hijau candle ini gitu ya. Kita open aja, kita lihat. Karena seperti target saya tadi, dia targetnya set ini, targetnya dia ya. Kita lihat di next dia akan hijau ya, sudah ada rejection ya. Dia karena sumbu ini sudah di target ini. Kita lihat. Oke. Dia harus naik di sini ya. Harus hijau candlenya di sini teman-teman ya. Kita lihat saja apakah dia mampu gitu. Kita lihat. Harus hijau sebenarnya ya. Kita lihat saja. Detik akhir dia bisa hijau teman-teman ya. Kita tunggu ya, detik wadidaw 444. Lihat ya 38. Dia coba ngepush satu kali lagi. Set harus dia kita dapat sedikit ya, karena saya bilang itu candle harus hijau. Nah, dia akan coba hijau lagi teman-teman seperti itu ya. Jadi kita tunggu dia sampai menggapai, sebenarnya dia sudah nggak sanggup ini teman-teman ya, dia sudah harus naik sebenarnya,
Tapi di sini karena ini levelnya teman-teman, nah ini levelnya dia ya. Ini tren yang sideways lah ya, bukan tren yang langsung jalan seperti itu. Perhatikan ya, dia ngepush dan ngepush terus teman-temannya untuk dia naik seperti itu. Perhatikan, dia harus naik lagi. Sini harus candle hijau lagi ya, hijau, candle hijau penentuan di sini teman-teman ya. Ini ceritanya seperti apa nih Bang? Nah, seperti di sini dia ya, seperti di sini dia, seperti itu ya candlenya. Kalau sudah seperti ini teman-teman sudah tahu berarti kan ini daerah resisten, berarti di daerah sini ya. Nah, daerah sini ini dia yang membentuknya dah ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, dia seperti itu. Maka teman-teman langsung nanti beralih ke bawah ambilnya. Lihat dulu sini candlenya apa ya, dia bentuk merah hijau kah gitu kan. Perhatikan dia bentuk merah lagi, berarti memang sudah peak. Dia tidak sanggup untuk menembus si market ini ya, tidak sanggup menembus resisten maksudnya teman-teman ya. Maka market yang di sini ya, dia akan coba sampai di sini lagi ya. Cuma itu aja teman-teman, kenapa saya bilang tadi kita harus mengenali di mana support dan resisten yang sangat kuat ya, seperti itu. Ini sudah kuat, dia udah turun sampai di sini lagi teman-teman ya. Jadi teman-teman masih tunggu. Kalau dia naik hijau, open posisi sell ya, nggak beda seperti ini. Merah open posisi buy ya, seperti itu. 2-3 menit seperti itu ya teman-teman ya. Ya, semoga teman-teman bisa paham dengan video ini. Next video kita akan membahas kombinasi antara support, resisten, and candlestick ya, pembalikan seperti itu ya. Kita tidak pakai candle informasi seperti informasi mau kenaikan, kita sudah lupakan itu dulu teman-teman ya. Jadi kita pakai sesimpel mungkin tradingnya biar mudah dipahami. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video.